mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari Prodi Administrasi Publik semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait tugas UAS dalam mata kuliah MSDM dan Etika Administrasi Publik. Hai, perkenalkan nama saya Lydia Dwi Kusumawardani. Saya Ananda Sakina Imelda. Saya Dwi Agustina. Perkenalkan, nama saya Vicky Fadil Zaki Akli. Perkenalkan, saya Abidi Halim. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh seseorang baik di sektor publik maupun swasta untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Salah satu pengertian korupsi dari tokoh terkemuka menurut Peter Egni, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Kemudian pengertian ULP, Unit Layanan Pengadaan atau ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, atau organisasi perangkat daerah atau OPD. ULP memiliki peran penting dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia hingga evaluasi penawaran yang masuk. Unit ini bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit lain dalam struktur organisasi pemerintah. Tugas utama ULP meliputi penyusunan rencana pemilihan, menetapkan dokumen pengadaan, serta melakukan evaluasi administrasi dan teknik terhadap penawaran. Dengan demikian, ULP berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai negeri dalam mencapai tujuan organisasi publik, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kinerja. Tujuan manajemen kinerja yaitu tujuan strategik, tujuan administratif, serta tujuan pengembangan. Nilai penting dalam penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Penilaian kinerja adalah sebagai cara untuk mengukur kontribusi pegawai kepada organisasi. Dengan mengetahui kontribusi pegawai, maka selanjutnya dapat digunakan sebagai upaya menyusun program penghargaan dan kompensasi di samping untuk program peningkatan kemampuan individu juga. Manfaat dari manajemen kinerja ini mencakup peningkatan akuntabilitas dan transparansi, pengembangan kompetensi kepegawai, serta penegakan disiplin yang lebih adil melalui sistem penilaian yang objektif. Manajemen kinerja ASN tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Manajemen kinerja ASN dan korupsi. Hubungan antara manajemen kinerja aparatur sipil negara atau bisa disebut dengan ASN dan korupsi sangat erat. Karena sistem manajemen kinerja yang baik dapat berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap praktik korupsi, manajemen kinerja ASN bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, yang semuanya berkontribusi pada pengurangan peluang terjadinya korupsi. Dalam hal ini, penerapan kode etik ASN menjadi sangat penting karena kode tersebut mengatur perilaku dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya. Teori. Robert Kierkegaard mengembangkan teori korupsi yang dikenal sebagai CDMA teori, menjelaskan bahwa korupsi muncul dari kombinasi 3 faktor utama, yaitu direksi, monopoli, dan akuntabilitas. Direksi merujuk pada kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan. Semakin besar kewenangan tanpa pengawasan, semakin tinggi resiko penyalahgunaan. Monopoli terjadi ketika individu dan kelompok memiliki kontrol penuh atas sumber daya atau layanan tertentu, memudahkan terjadinya praktik korupsi tanpa adanya alternatif atau pengawasan. Sementara itu, rendahnya akuntabilitas, yakni kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perilaku koruptif. Kierkegaard menyimpulkan bahwa mengurangi korupsi memerlukan pembatasan direksi, pemecahan monopoli, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pengawasan dan regulasi yang tepat. Teori ini menjadi kerangka kerja penting dalam memahami penyebab dan pencegahan korupsi di sektor publik. Kelompok kami mengambil studi kasus yang melibatkan ASN Pemkot Bandung, Regi Arta Putrawan, mencerminkan penyalahgunaan kewenangan yang serius dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Regi sebagai anggota Pokja pemilihan ULP Kota Bandung memanfaatkan posisinya untuk memanipulasi proses tender dengan memberikan dokumen persiapan lelang kepada pihak tertentu sebelum pengumuman resmi. Ia juga menerima suap dan gratifikasi dari berbagai pihak dengan total mencapai 806 juta untuk mengkondisikan hasil lelang dan memberikan keuntungan kepada perusahaan tertentu.
Permasalahan dimulai ketika ia ditunjuk untuk mempersiapkan pemilihan penyedia dalam 13 tender pengadaan di Kota Bandung pada tahun 2024. Regi didakwa menerima sejumlah uang 806 juta untuk mempersiapkan dokumen persiapan lelang proyek tersebut. Ia juga menghubungi dua perusahaan yaitu RH dan WS, dan ia juga membahas terkait uang imbalan senilai 100 juta untuk pengkondisian lelang atau tender tersebut. Meskipun tender diumumkan, kedua belah perusahaan itu tadi gagal dalam memenangkan tender yang telah diatur oleh Regi, ia juga terlibat dalam pengaturan agar perusahaan-perusahaan tersebut tetap bisa menggarap proyek di Kota Bandung meskipun gagal dalam tender yang resmi. Dari Januari hingga Juni 2024, Regi menerima total 23 transfer uang untuk pengkondisian proyek di Kota Bandung dengan jumlah transaksi paling kecil 2 juta. Dalam proses penyidikan, tim kejaksaan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi termasuk kantor ULP dan rumah anggota Pokja. Dari penggeledahan tersebut menyita 74 sejumlah barang bukti termasuk dokumen, laptop maupun HP. Dari akibat perbuatannya tersebut, Regi didakwa melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Isi diskresi. Tersangka memiliki diskresi yang tinggi dalam proses pengadaan tender karena posisinya sebagai anggota Pokja pemilihan 5 ULP Kota Bandung yang memiliki wewenang untuk mempersiapkan dokumen lelang dan mengatur proses tender, yang memberinya kebebasan untuk mengambil keputusan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti menghubungi perusahaan dan membahas imbalan untuk pengkondisian tender. Yang kedua, adanya monopoli. Tersangka berada dalam posisi monopoli dalam hal informasi dan akses terhadap proses pengadaan. Ia mengontrol dokumen persiapan lelang pengadaan yang belum diumumkan secara resmi dan dapat menentukan perusahaan mana yang akan mendapatkan proyek. Hal ini menciptakan situasi di mana hanya Regi yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hasil tender sehingga memudahkan praktek korupsi. Yang ketiga, adanya akuntabilitas. Dalam kasus ini, akuntabilitas tampaknya sangat rendah. Tersangka dapat melakukan tindakan korupsi dengan menerima uang dari beberapa pihak tanpa adanya pengawasan yang memadai, meskipun ia didakwa melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukannya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengadaan di Kota Bandung ini belum tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, solusi pengawasan internal perlu diperkuat dengan membentuk tim audit independen sistem pelaporan rahasia dan audit rutin maupun mendadak untuk memastikan kepatuhan proses pengadaan. Yang kedua, reformasi menyeluruh perlu memulai dari rekrumen hingga pengembangan karir dengan rotasi jabatan berskala dan seleksi ketat untuk posisi strategis terkait pengadaan dan keuangan. Yang ketiga, implementasi e-procurement yang dilengkapi verifikasi berlapis dan transparansi track record dapat mengurangi celah korupsi dan meminimalkan interaksi langsung. Yang keempat, kesejahteraan pegawai harus ditingkatkan melalui sistem remunerasi yang adil, insentif berbasis kinerja, dan penghargaan bagi pegawai berintegritas tinggi sebagai motivasi menjaga perilaku etis. Yang kelima, memperkuat penerapan kode etik ASN agar setiap pegawai memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Ini mencakup pelatihan rutin tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas. Yang keenam, mengintegritaskan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini. Yang ketujuh, memberikan sanksi tegas dan berat kepada perilaku korupsi, termasuk pengembalian kerugian negara dan pencabutan hak politik. Kesimpulan, kasus korupsi di ULP ASN Pemkab Bandung mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi proses pengadaan. Korupsi ini terjadi karena kombinasi diskresi yang tinggi, monopoli informasi, serta rendahnya akuntabilitas untuk pengawasan. Masalah ini diperlukan pengawasan internal melalui tim audit independen, penerapan e-procurement untuk transparansi, serta reformasi menyeluruh dalam rekrumen dan pengembangan karir ASN. Selain itu,
peningkatan kesejahteraan pengawasan melalui sistem remunerasi yang adil dan insentif berbasis integritas. Juga penting mendorong perilaku etis. Langkah-langkah ini jika diterapkan secara konsisten dapat meminimalkan praktek korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.